Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam Renungan Carpe Diem pada tanggal 11 Maret 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 678, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amang Inang yang terkasih, taat itu berbeda dengan menurut. Jika menurut, maka seseorang cenderung hanya melaksanakan perintah. Tetapi taat itu disertai dengan kesadaran dan pemahaman mengapa ia harus taat. Maka kehidupan yang taat kepada Tuhan dilakukan dengan penuh kesadaran untuk memahami bahwa Allah senantiasa punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan manusia, yaitu rancangan keadilan dan keselamatan. Terkadang muncul persoalan tentang ketaatan. Banyak orang taat pada hukum, tetapi dengan motivasi yang keliru. Misalnya, taat memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara, dan taat rambu lalu lintas dengan tujuan supaya tidak ditilang, bukan supaya aman saat berkendara. Contoh lain, taat untuk membayar pajak dengan tujuan supaya tidak didenda, bukan karena kesadaran untuk berkontribusi membangun bangsa. Demikian juga ketika taat mengerjakan firman Allah. Misalnya taat untuk mengasihi sesama supaya dikasihi juga, bukan karena kesadaran bahwa itu adalah kasih yang tak bersyarat, bukan mengharapkan supaya dikasihi orang lain. Saudara yang terkasih, menaati hukum Tuhan menjadi keharusan bagi kita orang yang percaya, sebab ketaatan merupakan karakter yang Yesus teladankan bagi kita. Hukum yang hendak kita taati juga telah diberikan kepada kita. Apakah itu? Yaitu hukum kasih, seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Namun terkadang sangat sulit menggabungkan antara hukum kasih dengan keadilan. Ya, sulit bukan berarti tidak mungkin. Sebab Yesus mencontohkan bagaimana Dia mengasihi umat-Nya dan juga menyatakan keadilannya bagi kita. Ketaatan kita akan hukum Allah adalah karena didorong oleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketaatan akan berbuah keadilan dan keselamatan. Maka perilaku taat hukum di bumi dan taat perintah Tuhan perlu dilakukan dengan motivasi yang tepat pula. Keadilan dan keselamatan atas manusia seluruhnya berasal dari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka ketika manusia taat pada hukum dan berlaku adil bagi sesama dengan motivasi bahwa semua itu dilakukan untuk Tuhan, maka
Kekuatan manakah di dunia ini yang sanggup mencelakakan umatnya? Keadilan yang kita tegakkan bukan berdasarkan dari diri kita sendiri, namun berdasar pada hukum atau perintah Allah melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan menjadi dasar kebenaran yang sejati dan berlaku bagi semua orang yang percaya. Sebab jika ukurannya diri kita sendiri, belum tentu berlaku bagi semua orang. Namun jika ukurannya adalah firman Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan, tentulah kita dimampukan untuk menegakkan keadilan. Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang taat akan perintah dan hukum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala pemeliharaanmu. Hukum dan keadilan Allah adalah hukum kasih yang membebaskan kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Ajarlah kami sebagai umat percaya supaya kami sungguh-sungguh boleh dengan taat dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang menyertai kami melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari kami segala penyakit dan jagai kami Tuhan, supaya kami tetap di dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.